Ya saya mulai aja. Ini aku mohon maaf dulu kalau misalkan nanti di tengah-tengah ada suara musik DJ-an ataupun ini burung. Nah itu kan di dekat rumah saya ada kayak warkop atau cafe gitu. Nah itu sama dengerin oh, mainin musik kayak gitu yang kencang. Jadi nanti misalkan terganggu aku mohon maaf. Nah, ini tak lanjut aja. Jadi pertemuan kali ini tuh kita membahas mengenai panjang kurva dan juga luas permukaan ya. Tepatnya subbab 4.4 dan juga 4.5. Nah, subbab ini tuh kita mulai di 4.4 dulu. Masalah panjang suatu kurva pada bidang. Nah, mungkin untuk pemaknaan ya, pemaknaan masalah asal-usul, bagaimana cara mendapatkan rumusnya, ataupun gimana itu udah dijelaskan, mungkin udah dijelaskan sama Pak Sajidon sendiri, ataupun bisa kalian temuin di buku, di halaman 212 sampai 213 itu masalah asal-usul perhitungan panjang kurva. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi pada saat menghitung panjang kurva itu kan sebenarnya intinya sama-sama penghitungan integral ya atau aplikasi dari integral. Nah, kan tapi di sini yang perlu dihati-hatiin itu dalam perhitungan integral itu kemarin kan kalian bisa menghitungnya dalam bentuk diintegralkan terhadap x ataupun diintegralkan terhadap y. Nah, di sini di panjang busur ataupun luas permukaan nanti itu ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memilih dia diintegralkan terhadap terhadap x ataupun terhadap y. Nah, syaratnya apa? Yaitu fungsinya itu harus kontinu pada interval yang diberikan. Nah, mungkin kalau kalian baca di definisi 4.4.1 itu kan ada dua persamaan ya, di 4.15 dan juga 4.16. Nah, itu dua-duanya itu mengatakan bahwa jika f adalah fungsi kontinu, maka syarat itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum masuk ke persamaannya. Ataupun yang persamaan 4.16 itu dengan G aksennya kontinu juga. Jadi syarat utamanya memang harus fungsinya itu harus kontinu pada interval yang diberikan. Nah, saya pada ini ya di buku itu kan ada 10 contoh soal ya. Di sini saya ambil 5 aja. Karena terbatas waktu untuk dibahas juga. Nah, kita mulai. Di nomor 1 ini saya ambil di nomor 3 di buku kalian. Nah, mungkin nanti saya menjelasinya dari nomor 1 sampai 3 terlebih dahulu. Terus saya buka sesi tanya jawab karena memang satu modelnya satu paket, gampang juga. Nah, kita mulai di nomor 1 punya saya ini. Itu diberikan panjang busur diberikan kurvanya itu y sama dengan x pangkat 4 per 16 plus 1 per 2 x kuadrat. Nah, dari sini maka sebenarnya kalian bisa menggunakan rumus ini juga. Rumus 4.16, akan tapi di sini yang ditekankan 4.15. Kenapa? Karena bentuk persamaannya diberikan y sama dengan sekian x. Nah, misalkan kalian bisa menyatakannya dalam bentuk x sama dengan sekian y, ataupun berapa y ditambah berapa y gitu, itu kalian bisa menggunakan rumus 4.16. Akan tapi di sini terlampau sukar untuk dinyatakan dalam bentuk x sama dengan berapa y gitu. Maka dari itu kita tinggal menggunakan rumus persamaannya aja. Nah, selanjutnya kita ingin pastikan bahwa dari interval x sama dengan 2 sampai dengan x sama dengan 3 itu kurvanya itu kontinu. Nah, ciri-cirinya kayak gimana lihatnya? Nah, misalkan kita lihat dari bentuk grafiknya. Setelah kita gambarkan grafiknya, gimana cara gambar grafiknya? Nah, itu kalian tinggal gunakan substitusi titik-titik aja. Misalkan kalian pilih sebarang titik dari minus 5 sampai 5 gitu. Minus 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalian substitusi, kalian dapatkan nilai y-nya, terus baru kalian plot, itu bisa. Nah, misalkan kalian udah dapatkan grafiknya ya. Nah, kalian lihat dari 2 sampai 3 itu kurvanya seperti ini. Anggaplah ini enggak mulai. Nah, kurvanya seperti ini ya. Otomatis dia nyambung dan nggak ada patahan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurvanya itu kontinu pada interval yang diberikan. Maka dari itu, persamaan 4.15 itu boleh kita gunakan dalam perhitungan panjang busur. Nah, syarat dari
15 itu kan kita tahu bahwa di situ ada turunan pertama dari Y. Dan demikian kita perlu mencari turunan pertamanya, yaitu dx sama dengan seperempat x pangkat 3 minus per x pangkat 3. Ini dari turunan dari ini, Y yang diberikan, Y sama dengan apa. Nah, setelah diketahui turunannya, ya tinggal kita substitusi aja ke persamaan 4.15, yaitu dx-nya diganti dengan ini, seperti ini, terus kan dikuadratkan, jangan lupa dikuadratkannya, dikuadratkan, terus kalau kita sederhanakan 1 sama minus setengah kan jadi plus setengah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada kuadrat sempurna, yaitu bentuk kuadrat seperti ini, a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah, di sini kan misalkan a-nya itu seperempat x pangkat 3, b-nya itu seper x pangkat 3, maka a plus b dikuadratkan ya hasilnya seperti ini. Kalau enggak masih kurang percaya, tinggal kalian jabarin sendiri nantinya. Nah, setelah itu karena di sini ada kuadrat, di sini ada akar, maka bisa dihilangkan akar sama kuadratnya jadi pangkat 1. Sehingga dari sini tinggal kalian integralkan bentuk yang sederhana ini. Terus kalian substitusi batasnya, dihitung, hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke nomor 2 terlebih dahulu, 2 sama 3 terlebih dahulu. Di nomor 2 ini, itu diberikan persamaannya seperti ini, yaitu 24 XY sama dengan Y pangkat 4 plus 48. Nah, dari sini kita lihat bahwa paling mudah untuk menyatakannya itu dalam bentuk X sama dengan sekian Y. Bukan dalam bentuk Y sama dengan sekian X. Kalau misalkan kalian bisa ya nggak apa-apa, diselesaikan seperti itu juga nggak masalah menurut saya. Jadi paling mudah dibentuk X sama dengan sekian Y. Nah, itu tinggal dibagi 24 Y kan, yaitu Y pangkat 4 plus 48 bagi dengan 24 Y. Nah, dari sini maka yang memenuhi kan seharusnya 4.16. Akan tapi sebelum kita menggunakannya terlebih dahulu, maka kita harus pastikan bahwa kurva yang di sini dengan interval yang diberikan itu dia kontinu. Nah, pertama kita gambarkan kurvanya terlebih dahulu. Paling mudah dengan menggunakan substitusi titik-titik. Setelah kita gambarkan, kita lihat Y-nya kan sama dengan 2 dan juga sama dengan 4. Ada ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa di sini kan nyambung terus ya, nggak ada patahan ataupun yang putus gitu kan. Nah, maka dari itu kita konfirmasi bahwa persamaan di sini itu kurva yang di sini itu dia kontinu pada selang 2 sampai 4 Y-nya. Dengan demikian kita gunakan persamaan 4.16, yaitu dengan cara menemukan ini turunannya terlebih dahulu, yaitu dx dy dari x dari persamaan ini. Ini kan sama halnya seperti yang saya tulis di atas tadi ya, kan tapi saya potong-potong sendiri-sendiri, yaitu Y pangkat 4 per 24 per 24 Y plus 48 per 24 Y, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Y pangkat 3 per 24 plus 2 per Y. Terus kita turunkan terhadap Y, kedua ruasnya, sehingga diperoleh dx dy, Y kuadrat per 8 minus 2 per Y kuadrat, atau mungkin turunannya seperti ini. Terus per 24 dikalikan dengan 3Y kuadrat, ditambah 2 dikalikan min 1 per Y kuadrat. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita peroleh turunannya, ya tinggal kita substitusikan langsung ke bentuk ini, ke persamaan 4.16-nya, sehingga peroleh hasil seperti ini. Nah, pola pengerjaan dari nomor 2 sampai 5 nanti itu kalau kalian misalkan ngerjain sendiri, ya itu polanya sama dalam perhitungan integralnya. Itu di sini setelah kalian peroleh ini, kalian peroleh kuadrat sempurna, akarnya sama kuadratnya hilang, terus kalian tinggal itu hitung integral biasa. Nah, sama halnya dengan yang nomor 3. Nah, di sini lebih sederhana dibandingkan nomor 2, karena di nomor 2 ini kan kita masih perlu menyatakan dalam bentuk X ataupun Y gitu kan. Nah, di sini udah diberikan X-nya sama dengan sekian Y. Nah, di sini mungkin lebih jelas lagi menggunakan 4.16, lebih yakin lah kita. Nah, selanjutnya sama halnya kita harus memvalidasi bahwa dia itu kurvanya kontinu di selang yang diberikan, yaitu dari 1 sampai 4. 4 di sini nantinya.
Iya, 14. Iya, 14. Nah, kalau kita pastikan bahwa dia ini apa? Dia ini kepotong. Maaf. Di atas ini pokoknya nanti dia bakalan motong di sana. Nah, kita kan nggak ada patahan ataupun ini ya, ada titik yang nggak disentuh kayak di sini kan, di sini misalkan sampai 0 gitu. Ini kan nggak bakal disentuh ya. Ini cuman grafiknya mendekati terus. Nah, kalau di atas ini pasti, tapi ini kepotong saya gambarnya gitu. Jadi karena dia dipastikan bahwa dia ini apa? Kontinu, maka bisa kita gunakan 4.16 yaitu dengan cara menemukan turunan pertama ini terlebih dahulu, yaitu turunkan kedua ruasnya ini terhadap Y. Setelah itu kalian substitusikan. Nah, kalian lihat di sini kan polanya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Terus kalian menemukan kuadrat sempurna, terus akar sama kuadratnya hilang, diintegralkan biasa. Nah, dari ketiga soal ini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang masih belum mengerti nggak? Gimana teman-teman? Halo, teman-teman. Izin bertanya, Mas. Iya, Mas Aksa Diva. Ini lebih ke tips saya sih. Gimana sih caranya biar kita itu nge-upload grafiknya itu biar cepat itu. Takutnya kan nanti pas kita ngadain soal itu nggak keburu waktu. Oh iya gitu. Kalau cara ngupload grafiknya biar cepet sih, ya menurut saya paling cepet pakai ini, substitusi titik-titik Mas. Jadi langsung ditembak berapa titik. Misalkan di sini ya, di contoh soal ini karena perhitungannya cukup mudah, maksudku nggak melibatkan bentuk akar-akaran gitu. Jadi Masnya langsung aja pilih dari ini. Kan sebenarnya ada 2 grafik ya, kan tapi di sini kan fokusannya dari 1 sampai 4. Masnya bisa pilih aja dari 0 sampai sekian gitu. Misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Titik Y-nya. Jadi pakai substitusi titik. Jadi pasangan titik Y-nya berapa, X-nya berapa nantinya. Ini dari 0. Nah, kalau dari 0 kan udah nggak memungkinkan karena di sini ada 1/4 Y kuadrat. Maka jangan 0, 1 katakanlah. 1, 2, 3. Nah, otomatis kan masnya cuma dapat dari sini sampai sini. Nah, terus dari sini sampai sininya masnya ini pastikan lagi kalau dia kan nggak bakalan menyentuh 0 ya. Jadi masnya langsung digaris gambarkan grafiknya gini aja nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya nggak dilihat bagaimana masnya proses masnya mendapatkan grafiknya kan, tapi masnya bisa tahu grafiknya seperti ini dan juga benar menyatakan bahwa dia memastikan di sini kontinu gitu aja Mas. Jadi paling cepat menurut saya pakai ini apa substitusi titik. Kalau kan yang lain, cara-cara yang lain kan pakai yang ini ya, yang ada sifat-sifatnya kayak asimptotnya berapa gitu, terus titik puncaknya berapa gitu. Itu menurut saya terlampau lama sih kalau dalam mengerjakan soal gitu Mas. Gimana? Berarti ini memplot grafik itu hanya untuk membuktikan kalau dia itu kontinu aja, Mas? Iya, cuman buat melihat aja gitu. Kalau Baik, Mas. kalau nggak disuruh ya, kalau misalkan disuruh ya berarti dapat poin gitu aja. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ini Aksa Diva ini beneran nama asli atau gimana? Saya nggak pernah lihat di ini. Isi gedenya sih, Mas. Tapi saya ini namanya aja. Oh ya, namamu siapa? Gede Aksadi sebenarnya. Depannya sih gede. Oke. Gimana? Yang lain ada yang ditanyakan? Izin tanya Mas. Iya, silahkan Gaudensius. Kalau misalnya cuma ngecek dari interval 1 sampai 4 aja, karena kan yang diminta cuma interval 1 sampai 4 aja biar nggak lama, itu kan itu nggak apa-apa juga kan Mas? Apa sih? Jadi jadi grafiknya cuma digambar dari Y sama dengan 1 sampai Y sama dengan 4, cuma membuktikan kalau itu kontinu di interval tersebut. Boleh. Boleh. Biasanya itu kan ya nanti di soal nomor 4 ini kan kelihatan bedanya. Kalau
Lu 0,4-nya hilang. Nah ini nanti kalau bentuknya kayak gini kelihatan. Gimana teman-teman? Dan ditanyakan lagi. Gimana? Kalau nggak ada saya lanjutkan aja ya, karena waktunya cepat juga. Saya lanjutkan ke nomor 4, masih masalah panjang kurva. Nah di sini kita diberikan kurvanya Y sama dengan X pangkat 2/3. Nah dari sini sebenarnya kalian bisa membuat dua pilihan, yaitu menggunakan bentuk Y ini, atau kalian bisa juga nyatakan dalam bentuk X sama dengan Y pangkat 3/2 kan, sebenarnya. Nah, tapi kalau kalian lihat-lihat kan di sini kan disuruh membuat sketsa bagian terlebih dahulu. Nah, otomatis kalian dapat poin di sini. Kita terus diberikan intervalnya itu dibatasi dari -1 sampai dengan 8. Nah, kalau misalkan kita tetap menggunakan persamaannya Y sama dengan X pangkat 2/3, otomatis kita kan diintegralkannya terhadap X ya. Nah, dengan demikian elemen kecilnya itu jalannya searah sumbu X. Ini kedua persamaan ini ekivalen karena dari satu persamaan yang sama. Nah, otomatis balik lagi kalau misalkan kita menggunakan Y sama dengan sekian X, itu kan jalannya searah sumbu X. Nah, di sini ada patahan di sini kan. Kita lihat pada saat 0 itu dia meruncing kan bentuk grafiknya. Otomatis kalau kita selidiki turunannya kan nggak ada. Gitu. Dengan demikian dia tidak kontinu. Akan tetapi misalkan kita rubah terlebih dahulu persamaannya jadi X sama dengan Y pangkat 3/2, otomatis grafiknya masih menghasilkan yang sama. Kan tapi misalkan kita menggunakan bentuk persamaan yang seperti ini dalam melakukan integral, otomatis kan kita integralkan terhadap Y. Nah, demikian elemen kecilnya jalan searah sumbu Y. Otomatis kalau kita lihat searah sumbu Y, dia kan jalannya nggak ada suatu patahan gitu kan. Walaupun di sini meruncing, akan tapi kan memang mulainya dari 0 ya. Jadi di sini nggak dianggap meruncing gitu. Jadi jatuhnya nanti kalian menghitung ya ada dua kurva, yaitu kurva yang kiri maupun kurva yang kanan. Sehingga dalam jalannya dari 0 sampai nanti berapa Y itu kan nggak ada patahan ataupun lubang gitu kan. Nah itu maka kita pastikan bahwa fungsinya kontinu. Maka dari itu juga menjawab pertanyaan yang B, mengapa 4.15 ini nggak bisa digunakan? Karena di sini ada titik yang diskontinunya. Selanjutnya untuk yang persamaan untuk yang persoalan yang C itu kita disuruh menghitung panjang busur kurva dari sketsa yang telah digambarkan. Dan ini sama, kalau saya pilih pakai uji titik ya, langsung. Nah setelah itu kalian ini gambarkan grafik hitung dengan menggunakan persamaan yang ini, yang X sama dengan Y pangkat 3/2. Ini plus minus. Nah, selanjutnya ya udah kalian tinggal ini, karena kalian dapat plus minus, terus kan lebih mudahnya kita pecah jadi kayak gini. Itu jadi yang atas X sama dengan Y pangkat 3/2, yang bawah X sama dengan minus 3/2, min Y pangkat 3/2. Dan demikian turunannya kan kita peroleh 3/2 Y pangkat setengah, dan juga yang bawah minus 3/2 Y pangkat setengah. Dengan demikian setelah kita peroleh turunannya, ya udah tinggal kita substitusi langsung ke persamaan 4.16. Kita gunakan 4.16, bukan 4.15 lagi. Nah, di sini mungkin yang sebagai pengingat jangan dilupakan yang kurva sebelah kiri ya. Di sini biasanya hanya dituliskan X sama dengan Y pangkat 3/2. Kan aslinya ini ada plus minus juga. Plus minusnya yang minus ini di kiri, kurvanya yang kanan, yang kanan ini yang positif. Nah, walaupun di sini sama-sama jalannya dari 0 sampai 4, maksimalnya 4, tapi kan di sini ada dua sisi ya. Maka dari itu kita perlu menghitung dari 0 sampai 1 untuk yang kiri, dan 0 sampai dengan 4 untuk yang kanan. Nah, ini 4 gimana? Ya kalian tinggal substitusi 8 dan juga min 1 ini ke persamaan ini. Nah, setelah kalian peroleh batasnya dan juga bentuk seperti ini, ya udah tinggal kalian selesaikan integralnya kan. Ini kan cukup mudah ya, tinggal gunakan integral substitusi, yaitu substitusikan U sama dengan 1 plus
9/4Y kan dapat kita peroleh DU per D-nya kan sama dengan 9/4. Maka D-nya kan sama dengan 4/9 DU. Nah, setelah itu ya jangan lupakan batasnya. Atau kalian prefer untuk nggak mengubah batasnya juga nggak apa-apa kan, tapi jangan dituliskan di sini. Ya, tuliskan integral tanpa batasnya aja, integral dari 4/9 akar U DU. Nah, terus setelah kalian dapatkan integral, kalian ubah lagi ke bentuk Y-nya berapa, kalian substitusikan 1, 0 juga nggak masalah. Ini lebih mudahnya tak ganti juga batasnya. Nah, gimana cara mengganti batasnya? Ya tinggal substitusi 0 ini ke sini, 1 ini ke sini, 4 ini ke sini juga, terus kalian tinggal peroleh hasilnya berapa. Nah, dari situ ya tinggal dihitung, terus disubstitusi, terus dihitung bentuk seteranya kayak gimana, seperti ini. Ini kalau misalkan kalian nggak percaya, tolong dihitung lagi semua. Ini karena memang bentuknya jelek sekali. Dari situ dulu, ada yang ditanyakan? Izin ya Mas. Ya, silakan. Kalau batasnya diganti, berarti U-nya nggak usah dikembalikan ke bentuk X lagi ya Mas, karena batasnya sudah menjadi batas U. Ya, karena memang batasnya dinyatakan dalam bentuk U, jadi ya nggak perlu dinyatakan lagi dalam bentuk Y, tinggal substitusi lagi aja. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Mana yang lain? Ada yang ditanyakan? Saya Mas izin bertanya Mas. Ya, silakan Latif. Tadi Mas yang misalnya yang X tadi Mas, kok nggak bisa itu kenapa Mas? Oh, ini. Ya. Ini Kan sama-sama patah itu bisa aja min 1 sampai 0 terus 0 sampai 8 gitu Mas. Atau gimana? Oh, gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi karena dia kan jalannya dari ini ya, dari min 1 sampai dengan 8. Dipotong dari min 1 sampai 0 dan juga 0 sampai 8 pun itu ya nggak bisa gitu Mas. Soalnya menurutnya kan dia diberikan dari min 1 sampai dengan 8 kan dia dari interval ini dia harus kontinu gitu. Nah, misalkan kalau kita nyatakan dari 0 sampai 4 kan dia langsung kontinu semua gitu. Jadi bisa gitu. Jadi alasannya langsung nggak bisa min 1 sampai 8 itu ya dia ada patahan di sini gitu. Gitu. Gimana? Kalau menurut saya seperti itu, soalnya di sini jelas ada titik diskontinu. Gitu. Ya. Misalkan dinyatakan di patah dari min 1 sampai 0 gitu, coba di ini lagi, soalnya kalau misalkan di integral dari min 1 sampai 0 sama aja nanti muncul integral tak wajar kan. Gitu ya Mas. Gimana? Oh iya. Baik Mas, terima kasih Mas. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya Mas. Iya, silakan Lavida. Berarti kalau misalnya menemukan fungsi yang diskontinu, itu fungsinya diganti ya Mas? Misal awalnya Y sama dengan X menjadi X sama dengan Y gitu. Iya, bisa dilakukan dengan cara itu sih, soalnya memang kalau kita lihat dari batasnya di sini kan memang dia ada diskontinu sini. Tapi kalau kita lihat dari bawah ke atas itu kan dia nggak ada titik diskontinu. Itu sih. Jadi tinggal permainan ngitungnya gimana aja. Tapi nanti secara garis besar di 4.4 semuanya kayak gitu sih. Dinyatain dalam bentuk lainnya. Terus bisa diintegralkan. Gitu, Mbak Lavida. Baik Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Gimana teman-teman yang lain? Ini saya kebagian 50 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke contoh soal nomor 5. Di nomor 5 ini tuh sama juga masalah panjang busur kurva, masalah kurva asteroida, yaitu kurvanya bentuknya kayak gini. Ini udah sering kok muncul di soal-soal sebelumnya. Kayak belah ketupat tapi sisi-sisinya melengkung.
Jadi anggapannya kayak bintang gitu. Nah, di sini kan disuruhnya di kuadran 2, otomatis panjang busur yang dicari itu yang di sini. Nah, kan tapi dia X-nya dari minus A sampai dengan minus per 8A. Katakanlah di sini minus per 8A. Nah, otomatis kan cuman dari sini ke sini yang dicari. Nah, karena posisinya ada di atas, ataupun kalian bisa nyatakan dalam bentuk kanan ataupun kiri. Ini kan sebenarnya kalau kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan sekian X, ataupun dinyatakan dalam X sama dengan sekian Y, itu kan samanya kita memperoleh dua kurva ya nantinya. Misalkan dibentuk Y sama dengan sekian X, itu kurva atas sama kurva bawah. Kalau dibentuk X sama dengan sekian, yaitu kurva kanan sama kurva kiri. Nah, di sini karena batasnya diberikan dalam bentuk X, saya pilih nyatakan dalam bentuk kurva atas ataupun kurva bawah. Dan demikian saya nyatakan persamaan ini menjadi Y sama dengan sekian X. Nah, ini bisa kan kalian nyatakan ini ke sini, tinggal ini tukar pindah ruas, terus dipangkatkan 3/2. Nah, setelah itu kan otomatis kita peroleh plus minus ya. Nah, di sini saya ambil yang plus karena letaknya di kuadran 2 ya, yang pengen dicari. Itu kurva atasnya, terus kalian turunkan, pokoknya jangan lupa turunan dalamnya, yaitu kan ini sama halnya dengan saya tuliskan plus minus A pangkat 2/3 minus X pangkat 2/3 pangkat 3/2. Kalau misalkan kalian susah nurunkan dalam bentuk yang ini, turunkan dalam bentuk yang ini. Turunkan pangkatnya kurang setengah, terus turunan dalamnya. Gitu. Terus sederhanakan jadi seperti ini. Selanjutnya tinggal masuk ke rumus langsung. Ini kan sebenarnya di sini dy dx kuadrat ya. Otomatis di sini dikuadratkan, yang minus ini jadi positif, akarnya hilang, terus yang bawah yang semula x pangkat 1/3 jadi x pangkat 2/3. Nah, selanjutnya diperoleh, kita sederhanakan, kan di sini ada 1, kalian samakan penyebutnya jadi x pangkat 2/3 per x pangkat 2/3, yang pembilang tinggal a pangkat 2/3, yang bawah x pangkat 2/3, terus karena di sini ada 2 kan samanya bisa dinyatakan seperti ini ya, a pangkat 1/3 dibagi x pangkat 1/3 di kuadrat. Nah, di sini kan ada akar juga, sehingga pangkatnya jadi pangkat 1. Nah, karena A-nya juga merupakan suatu konstanta, maka bisa keluar dari operator integralnya, sehingga diperoleh A pangkat 1/3 dikalikan integral sekian. Nah, di sini kalian tinggal integralkan biasa. Kalian udah bisa, yaitu samanya 1 per minus 1/3 ditambah 1 dipangkat X pangkat minus 1/3 ditambah 1. Dan 1 per 2/3 atau 3/2. Terus kalian substitusi batas atas bawahnya jadi 9/8A. Nanti kalian coba-coba sendiri hitung secara manual, dijabarin maksud saya. Ada yang ditanyakan dari sini? Di subbab 4.4 ini pokoknya dihati-hatiin masalah kontinu ya, dipastikan lagi dia dalam interval tersebut dia kontinu apa enggak gitu. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan? Masih belum bertanya, Mas. Iya. Silahkan. Kalau misalkan dituruninnya dari persamaan awal, terus yang A itu diturunin jadi 0 itu nggak boleh, Mas? Oh, dari sini. Iya, Mas. A-nya diturunin jadi 0. Kemarin teman saya kan nanya, Mas, terus tuh teman kata saya, menurut saya A-nya tuh diturunin jadi 0 boleh, Mas. Tapi itu boleh nggak sih, Mas? Soalnya kan konstanta gitu, Mas. Bisa, kan jadinya kayak model turunan implisit nanti. Ini kan turunan, misalkan kita turunkan dari sini ya, gue. Otomatis Iya, Mas. Gini, jadi turunan dari x pangkat 2/3 kan langsung aja 2/3 x pangkat minus 1/3. Terus turunan dari y pangkat 2/3 di sini itu ada tambahannya ini kan nanti 2/3 y pangkat minus 1/3
dikalikan dengan dx. Terus ini sama dengan 0. Gak apa-apa sih sebenarnya. Kan tapi kan di sini nanti 2/3 ini kan pindah pindah kanan. Terus dibagi dengan 2/3 y pangkat sepertiga. Nah, di y ini nanti kan samanya mbaknya menyatakan ini dulu, terus yang y di ruas kanan mbaknya diganti dengan ini. Sepertinya hasilnya sama aja. Coba nanti dihitung. Sama kok, boleh. Akan tapi jangan dilupakan ini. Ada kayak gini-gininya. Biasanya yang membuat perhitungannya berbeda ini ada yang masalah lupa di model gini. Gitu Mbak Lulu. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Gimana teman-teman? Kalau nggak ada, saya masuk ke ini, subbab 4.5. Ya, saya lanjut aja ya. Di masalah subbab 4.5 ini masalah luas permukaan benda putar. Nah, menurut saya, sebelum masuk 4.5, pastikan dulu paham di 4.4. Karena 4.5 ini samanya nyambung ke 4.4. Yaitu masalah luas permukaan benda putar. Nah, mungkin rumusnya kalau kita lihat-lihat di definisi 451 yang ada di buku kalian itu hampir sama dalam perhitungan volume ya. Nah, melainkan kalau volume itu kan merupakan suatu daerah di bawah kurva yang diputar 2pi atau 360 derajat. Nah, kalau luas permukaan benda putar ini itu panjang kurva yang diputar 2pi atau 360 derajat. Jadi hampir sama rumusnya dengan yang volume kan, tapi yang kemarin kan ada 2pi xy ya, kalau nggak salah di dalamnya 2pi xy. Nah, kalau yang sekarang itu x-nya diganti fx, terus y-nya itu diganti yang panjang kurva. Gitu. Nah, untuk contoh soal yang saya ambil nomor 1, 2 yang sempat saya tuliskan di sini. Ada yang 34 itu nanti kalau nanti dibahas. Nah, untuk yang nomor 1 ini itu kan persamaan kurva yang diberikan y sama dengan 4 minus x kuadrat. Ini kan sama halnya dengan persamaan lingkaran, akan tapi cuma diambil setengahnya aja karena di sini ada yang diambil kan positif ya, bukan negatif. Nah, terus interval yang diberikan itu dari min 1 sampai dengan 1. Nah, dari sini kita pastikan bahwa di sini itu kan dia nggak ada patahan ataupun lubang gitu kan. Jadi dia kontinu fungsinya. Dengan demikian kita dapat gunakan persamaan 4.22. Sama halnya kita harus cek kontinu juga karena sama halnya dengan menghitung panjang kurva juga kan di luas permukaan ini. Ya itu sama ya. Kalian tinggal cari turunan pertama dari persamaan yang diberikan, baru kalian substitusikan ke persamaan yang ada. Ke 4.22 masalah perhitungan luas permukaan. Itu tinggal 2pi dikalikan fx-nya ditambah ini. Nah, di sini karena turunan yang ini bisa kan ya, turunan yang ini kan turunannya setengah dikalikan 4 minus x kuadrat pangkat minus setengah dikalikan minus 2x. Minus 2 dikalikan setengah kan minus 1, yaitu minus x per akar 4 minus x kuadrat. Terus dikuadratkan, yang ini jadi x kuadrat, yang ini 4 minus x kuadrat. Samakan penyebutnya, terus dijumlahkan, jadi yang pembilangnya tinggal 4, yang bawah 4 minus x kuadrat, karena di akar, yang atas jadi 2, yang bawah jadi akar 4 minus x kuadrat. Nah, di sini sama ada pengalinya juga, sehingga bisa di-cancel, sehingga hanya menyisakan integral 2 dx. Ya, di sini integral 2 dx kan 2x, substitusikan 1 min 1 jadi 8pi. Gitu. Ada yang ditanyakan? Atau saya lanjutkan dulu di nomor 2. Nah, masalah nomor 2 ini sama halnya dengan nomor 1, akan tapi dia diputarnya terhadap sumbu y. Nah, kalau diputar terhadap sumbu y kan dia dipastikan menggunakan persamaan 4.23. Ini saya salah ketik. Ini x sama dengan mutlak y minus 11. Nah, cara gambarnya gimana? Karena ini sama-sama garis ya. Kita lihat definisi nilai mutlak yang dulu tak tuliskan.
Nah, definisi nilai mutlak itu kan ini bisa dipecah jadi dua, yaitu Y-11 atau min Y-11, di mana yang atas itu berlaku saat Y-nya positif, Y-nya lebih besar sama dengan 11. Terus yang bawah yang negatif ini nilainya berlaku saat Y-nya kurang dari 11. Nah, sehingga diperoleh dua persamaan, persamaan garis. Kalau yang atas ini condong ke kanan, yang bawah ini condong ke kiri, Y minus Y plus 11. Setelah kalian gambarkan, balik lagi ke soal, di sini kan yang diminta Y-nya dari 0 sampai 2. Nah, 0 sampai 2. Otomatis yang ini ya. Yang ini diputar terhadap sumbu Y. Enggak, agak gede juga. Nah, dengan demikian kita nggak memerlukan persamaan yang atas ini, karena ini kan hanya berlaku saat Y lebih besar sama dengan 11. Kita hanya menggunakan yang Y kurang dari 11, karena Y-nya kan dari 0 sampai 2 aja. Dengan demikian diperoleh persamaan turunannya sama dengan min 1, tinggal kita substitusikan semua. Yaitu ini kan FY ya. Ini turunan dari FY terus dikuadratkan, itu kan diperoleh min 1 dikuadrat sehingga diperoleh akar 2. Akar 2 nantinya bisa keluar dari operator integral. Terus ya tinggal integralkan ini, integralkan minus Y plus 11. Sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. 2 akar 2pi dikalikan 20, 40 akar 2pi. Ini nanti masuk lagi ya. Kalau masuk lagi, sedikit lagi, 6 menit lagi. Kalau zoom-nya mati. Tidak mati. Kalau mau ditanyakan, silahkan bertanya. Di nomor 1, 2. Nanti saya bahas 3, 4 juga. Kalau nutut. Gimana teman-teman? Mati.